Nggih, nggak apa-apa, tapi kayaknya jelas aja suara. Baik, Mhm. kita mulai ya, Bu, ya. Bismillah, ulun coba Ya, jadi bis coach, Bu Fahria ya, jadi apa namanya, bismillahirrahmanirrahim. coach ya. Baik, Iya. eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fahria. Waalaikumsalam Ibu Meli. Ya, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja, Pak. Beneran Alhamdulillah. baik-baik saja? Ya, agak-agak baik lah. Iya. Kenapa agak-agak baik, Ibu? Mungkin, Hmm, eee, kenapa jadi agak-agak baik? Pasti ada apa gitu? Mungkin karena kecapean menghadapi rutinitas yang ada di sekolah kan kita mulai ajaran baru nih, banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di sekolah, seperti kayak Mhm, persiapan-persiapan untuk menghadapi murid-murid yang baru naik kelas itu, nah, Bu. iya, salah satunya ya Pak, banyak faktor, apa namanya, kita tahun ajaran baru itu dengan penuh kembali lagi ke rutinitas seperti itu. Terus Mhm. lagi, salah satunya dari banyaknya persiapan-persiapan di awal ya, kemudian itu bikin capek ya, gitu. Iya, Nah, capek itu banget. Apalagi kan awal ajaran baru kan kita harus mempersiapkan dari kelasnya, kita persiapkan kan dari mhm, ya keadaan murid-murid barunya kan kita harus mengenali satu-satu kayak itu. mhm. Wah, tentunya ini ya, Ibu, dari persiapan-persiapan itu banyak ide-ide yang mau apa namanya, dilakukan seperti itu, Iya. mulai dari rancangan-rancangan. Itu salah satunya yang membuat Ibu capek kah? Ya, mungkin salah satunya di antaranya yang apa banyak sekali kan program-program yang dilaksanakan di Mhm, sekolahan mhm, itu, mhm, tapi ya sebagian besar bagus sih sebenarnya untuk apa, untuk keadaan sekolah kita itu. Tapi sebagian ya agak-agak kesulitan lah apa untuk menerapkannya kepada anak-anak didik kita seperti itu. mhm, mhm, Banyak sekali pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Tapi mhm. untuk penerapannya itu kayak kesadaran dari diri anak itu masih kurang. Padahal kita berusaha semaksimal mungkin kan untuk menerapkan seperti pembiasaan-pembiasaan positif seperti itu, Bu. Iya, eee, tadi salah satunya, pokoknya Ibu sudah berusaha, apa namanya, ingin memberikan yang terbaik ya dari merancang, apa namanya, ide-ide dari Ibu udah pasti banyak banget, ingin menuju perubahan yang lebih baik seperti itu ya. Kemudian, yang saya tangkap tadi salah satunya, kurangnya dari kesadaran murid seperti itu. Kemudian, apakah itu tadi yang menjadi salah satu kesulitan Ibu kayak gitu, apa namanya, mungkin faktor dari kesadaran murid kayak gitu ya? Heeh. Nah, Iya. boleh diceritakan, contohnya seperti apa tingkat kesadaran murid yang menjadi kurang? Kemudian menurut Ibu, kenapa murid tersebut menjadi, apa namanya, tingkat kesadarannya masih rendah? Seperti itu. Hmm, Misalnya ya apa ketika saya kan dulu kan ngajar di kelas satu kan, Bu. Ketika saya mengajar di kelas satu, saya akan melakukan pembiasaan-pembiasaan untuk peserta didik saya. Seperti apa, ada kegiatan apa, bawa bekal seperti itu kan, penanaman sikap-sikap yang dimulai dari kelas satu. Jadi, ya apa, kayak penggunaan kata-kata apa, kata-kata ajaib seperti salam, sopan, santun, yang seperti itu. Jadi ketika ketika anak itu sudah berada di apa, di sudah naik ke kelas atas seperti itu, Bu. Ketika saya ngajar di kelas, saya pindah kelas lagi nih, maksudnya habis kelas satu kan saya pindah lagi ngajar di kelas, ya kelas 4 lah, seperti itu. Ketika hal-hal yang saya tanamkan di kelas satu itu, dan saya mendapati murid-murid di kelas
tempat saya yang baru tuh kayak berbeda kan, seperti penanamannya seperti itu, masih ada anak yang belum sopan terhadap gurunya seperti itu. Kalau Mhm. lewat di depan guru itu kayak masih masih apa ya? Ya belum sopan lah, masih ada yang lari-lari. Kalau keluar masih ada yang belum permisi seperti itu. Masih ada yang suka ngomong ya kasar, kadang kan ada anak seperti itu. Mhm. Jadi untuk menyampaikan ide-ide saya itu ke guru-guru itu saya kayaknya nggak enakan seperti itu nah Bu. Iya ya. Eee, apa namanya, bisa saya tangkap bahwa, tadi contohnya ternyata menurut cerita Ibu Fahriah, Ibu udah menanamkan di dasar ya sebenarnya di sekolah di kelas awal ya, di kelas Ya, 2 Kak tadi? Ya, di kelas satu eee, Bu. oh iya, sorry, di kelas 1, kemudian ketika di kelas 4 itu, seharusnya seharusnya, eee, di kelas 4 gitu, seharusnya itu tetap ada gitu kan menurut Ibu, kayak gitu kan. Mm-mm. Yang kayak kata ajaib tadi seharusnya mereka tetap tertanam. Nah, apakah dari, apa namanya, dari kelas 1 berarti ada jeda dalam artian 2 atau di kelas 2 sama kelas 3 itu terjadi perubahan ini ya, penurunan atau istilahnya defisit defisit ini, apa namanya, tingkat kesadaran, misalnya dari, tingkat-tingkat, apa namanya, penerapan yang kata-kata ajaib, terima kasih, dan, tingkat kesopanan tadi. Nah itu, eee, bagaimana menurut Ibu kira-kira selama 2 tahun itu apa yang terjadi, pada anak-anak sehingga mengalami penurunan ataukah mungkin kita asumsi dalam artian gini, gara-gara mungkin kelas 2 dan 3 itu bukan Ibu Fahriah yang pegang misalnya kayak gitu, at eee, atau ada faktor lain. Kemudian, Ibu Fahriah itu kan, sebenarnya punya ide supaya walaupun misalnya bukan Ibu Fahriah yang memegang, yang selanjutnya setelah kelas 1 Ibu menanamkan sedemikian rupa gitu, kira-kira ide apa gitu, eee, yang tadinya Ibu rasa sulit ya untuk menyampaikan idenya, meskipun Iya, bukan Ibu yang memegang gitu. Nah, bagaimana Bu, apa iya. namanya, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut seperti itu? Ya, mungkin kan harusnya kan apa setelah kita menanam di kelas satu kan harusnya seperti berkelanjutan lah untuk penanaman nilai-nilai tadi di kelas-kelas itu ya dijalankan secara secara maksimal lah untuk tetap melanjutkan seperti pembiasaan kan kelas satu kemarin untuk membawa bekal. Jadi ketika kelas 2 anak-anak mulai longgar nih membawa bekal, tidak ada pengawasan. Jadi anak boleh jajan seperti itu. Kemudian di kelas 3 kemudian ada kelonggaran lagi nih, anak-anak kan boleh jajan seperti itu. Jadi anak-anak seolah-olah kayak Mhm, nggak membawa bekal itu sepertinya udah terkikis oleh boleh jajan tadi yang seperti itu. mhm, Jadi mhm, untuk menyampaikan mhm, ide kepada guru-guru setelah kelas satu itu saya sepertinya mengalami kesulitan lah bagaimana caranya nih anak tidak usah istirahat kan kasihan juga kadang ya anak-anak itu perlu mhm, jajan mhm, seperti karena di sekolah kami itu menyediakan kantin seperti itu Bu. mhm. Baik, berarti sebenarnya ada penurunan defisit, kebiasaan atau budaya positif dalam artian yang tadinya, apa namanya, mereka dianjurkan membawa bekal, ternyata, apa namanya, karena ada kelonggaran sehingga budaya tersebut, menjadi ini ya, terkikis seperti itu. Ya, Kemudian sebenarnya Ibu Fahriah itu punya ide, apa namanya, untuk menyampaikan ke mana?
ke guru jenjang selanjutnya yang misalnya kayak tadi ya, jenjang kelas 2, kelas 3 seperti itu, ataupun Iya, itu untuk masalah bekal. Nah, katanya mengalami kesulitan seperti itu menyampaikan iya Bu. ide atau gagasan. Nah, mungkin bisa di ini lagi deh Bu, apa namanya, bagaimana kira-kira ide atau alternatif apa seperti itu ya. Kan Ibu udah tahu karena adanya kelonggaran kayak gitu. Iya. Sehingga budaya tadi menjadi terkikis. Kira-kira kalau dari ide apa Ibu sendiri itu eh, yang mau disampaikan tadi tuh seperti apa? Mungkin dari Ibu sebenarnya ide Ibu tuh adalah win-win solution atau jalan tengah uh, di antara buat Ibu sendiri, buat sekolah, dan buat solusi juga tanpa sadar buat uh, guru yang di jenjang peralihan tadi gitu. Nah, Ya, mungkin Ibu bisa mungkin menyampaikan. Silakan Bu Maria. saya harus berkoordinasi lagi ya dengan kepala sekolah, dengan rekan guru Mhm. kayak untuk membagikan lagi apa budaya positif, hal-hal apa sih yang ingin kita harapkan di kelas kita masing-masing, seperti misalnya keberlanjutan antara membawa bekal di kelas 1 tadi seharusnya ya tetap diterapkan di kelas 2, jangan memberi kelonggaran yang terlalu apa untuk anak-anak jajan seperti itu. Mhm. Kemudian di kelas 3 juga seperti itu, ya mungkin harus mengkomunikasikan lagi lah kepada rekan-rekan guru, Mhm. koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Iya, iya. Kalau boleh saya tahu, apa namanya, memang tujuan dari, apa namanya, anak-anak dianjurkan membawa bekal itu salah satunya apa ya, Bu, ya? Apakah mungkin, untuk misalnya menuju sekolah sehat atau apa seperti itu? Sebenarnya apa membawa bekal itu kan untuk mengurangi sampah sih sebenarnya Oh iya, iya betul. yang ada di sekolah itu kan. Banyak sekali Mhm. sampah karena anak-anak jajan seperti itu kan di kantin seperti itu. Mhm. Habis itu juga untuk kemandirian anak juga kan dengan membawa Mhm. bekal makanan Mhm. sehat dari rumah kan ibaratnya itu itulah lebih sehat lah dibanding dengan jajanan-jajanan yang ada di Iya, sekolah. iya. Bukan berarti makanan di sekolah tidak sehat, kadang di sekolah itu masih ada menjual ciki-cikian seperti itu kan, tidak begitu. Anak-anak kan banyak sampah juga akhirnya dari sampah-sampah plastik itu kan, Mhm. seperti itu. Iya. Betul sekali Ibu, apa namanya, sebenarnya program yang sudah ada, budaya yang sudah ada itu, sangat bagus sekali ya, Bu, ya. Bahkan mantap tuh, apalagi untuk, anak-anak sekolah dasar, kalau memang dia dibiasakan sedini mungkin untuk sadar akan, apa namanya ya, yang pertama dulu menurut ulun kesehatan. Ya, kalau bawa bekal sendiri itu tentunya lebih terjamin. Kemudian betul juga, kalau kita bawa bekal itu salah satunya kita apa namanya, meminimalisir, apa namanya ya, produksi sampah dari kemasan-kemasan karena kita bawa bekal itu Sampah. biasanya pakai wadah sendiri ya, heeh, yang bisa kita, apa namanya ya, Iya kita Bu. ganti istilahnya, recycle, seperti itu. Tanpa harus memproduksi, apa namanya, bahan-bahan, eee, yang nanti bakalan jadi sampah. Nah, betul sih, tadi saya dengar, apa namanya, menurut Ibu, sebenarnya dari permasalahan yang ada, Ibu tuh udah punya ide kayak gitu, tapi, apa namanya, kadang kesulitannya itu, mengubah sudut pandang. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan, Ibu Pari sudah menyebutkan ini, berkolaborasi lagi, dengan teman sejawat, tapi langkah awalnya adalah Ibu meminta dukungan penuh lagi ya melewati kepala sekolah ya kan?
Nah, tadi Ya sudah Ibu Bu. Fahriah sebutkan. Nah, itu betul. Saya rasa juga itu adalah langkah pertama yang tepat untuk memulai lagi langkah awal. Memang apa namanya, suatu kebiasaan itu harus selalu telaten dan konsisten kita lakukan seperti itu ya. Mungkin ada Iya. masanya naik dan ada masanya turun, tetapi harus kembali lagi. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apa gitu yang lagi selain meminta dukungan kepala sekolah, kemudian mengulang apa ya, merefresh kembali lah semangat gitu. Apakah ada hal lainnya lagi? Mungkin saya mengajak murid-murid itu untuk tetap melakukan pembiasaan itu kan, untuk lebih apa ya, lebih memberikan kesadaran lagi pada anak-anak saya yang sekarang kan, agar lebih bisa menghargai Iya. makanan dari orang tuanya seperti itu. Kalau mau dibawakan ke, habis itu membuang, kalau melihat sampah itu ya harus diambil seperti itu. Sekecil kan, walaupun banyak pembiasaan seperti itu, kalau tidak ada kesadaran dari anak kan susah, susah kan Bu, untuk apa, anak tahu nih apa, misalnya membuang sampah itu misalnya mengganggu nih, membuang sampah sembarangan itu mengganggu. Tapi kalau nggak ada kesadaran dari diri anak untuk mengambil sampah itu sulit sekali. Makanya sebenarnya penting sekali sih kesadaran pada diri anak. Kalau lihat sampah, oh itu ada sampah, nanti misalnya kelasnya jadi kotor atau berantakan, atau menjadi sarang nyamuk, tikus, atau apa, kan bisa langsung diambil seperti itu. Mungkin saya akan lebih menuntun anak-anak saya untuk lebih apa, lebih meningkatkan kesadaran diri mereka untuk bisa lebih peka terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya seperti itu. Dengan apa Ya, namanya? saya Ya, ya. Silakan Ibu lagi. Ya. ya, dengan melakukan apa tadi ya, pembiasaan itu tetap berjalan seperti itu Bu. Dengan kita terus apa ibaratnya tuh mengkampanyekan lah kelas bersih seperti itu, membuang sampah pada tempatnya, tetap membawa bekal dari rumah walaupun mereka tetap bawa uang jajan kan, seperti itu, tapi setidaknya mereka tetap membawa bekal dari rumah untuk mengurangi apa, sampah-sampah plastik tadi, lebih membudayakan anak untuk hidup bersih tadi, kira-kira seperti itulah. Iya. Saya melihat sekali semangat Ibu Fahriah ya, apa namanya, semangat Ibu Fahriah pokoknya menginginkan sekali kalau sekolah Ibu itu bebas dari sampah. Salah satunya dengan program membawa bekal itu. Dan kemudian dapat saya tangkap sebenarnya setidaknya kayak gitu dimulai dari kelas Ibu Fahriah dulu ya, yang apa namanya, Ibu Fahriah dengan semangat bagaimana caranya supaya kesadaran yang ada pada diri anak tadi itu tetap terjaga kayak gitu. Ulun yakin, saya yakin gitu. Apa namanya, kalau Ibu Fahriah sebagai role model kelasnya gitu lah. Misalnya orang-orang apa, kelas Ibu Fahriah itu yang membawa bekal yang konsisten, kemudian menjaga, otomatis sampahnya juga hampir tidak ada seperti itu ya. Saya yakin kalau memang Bu Fahriah dan kelasnya itu apa, walaupun hanya satu gitu di antara kelas-kelas lainnya, tetapi konsisten, itu bakalan dicontoh dan menjadi motivasi bagi guru lainnya, kemudian apa namanya, kelas lainnya untuk mengikuti kebiasaan tadi. Dan jangan apa namanya, jangan berhenti, maksudnya harus tetap semangat deh pokoknya Ibu Fahriah ya. Setidaknya dari kelas Ibu deh gitu. Yang tetap konsisten. Nah, kemudian
berharapnya tadi jadi role model dan kelas lainnya bisa mengikuti kelas ibu kayak gitu kan ya. Nah, dari kesadaran-kesadarannya Ya, insya Allah. kemudian gitu. Baik, ini berapa menit ya kita udah ya? Oke. Kira-kira Habis. kalau boleh kita apa namanya ya? Kalau boleh tadi kan ide sama ibu sudah ada tadi itu kan dari membangun apa namanya meminta dukungan, kemudian me, merepres kembali tingkat kolaborasinya ya diharapkan itu nanti bakalan yang pertama dulu bisa bergerak kemudian menjadi konsisten. Nah, kira-kira dari semua ide tersebut komitmennya bagaimana ya Bu ya? Apakah bagaimana caranya kayak gitu ya untuk kita bisa menjalankan langkah-langkah atau ide yang Ibu sudah apa namanya terpikirkan tadi menurut Ibu? Mungkin hal pertama yang saya lakukan yaitu saya menyiapkan ya tempat-tempat sampah seperti itu dulu kan di depan kelas seperti itu. Iya. Terus mengajak anak untuk ketika sampah mengajak anak untuk tiap hari kan itu diwajibkan tiap hari itu kan anak membawa bekal seperti itu, membawa minum seperti itu. Ya saya wajibkan untuk istirahat pertama itu ya untuk memakan bekal dari rumah dulu lah. Atau kalau memang ada lebih bekalnya untuk istirahat kedua, saya perbolehkan kan jajan di kantin seperti itu, tapi tetap dengan harus bisa mengendalikan sampah tadi untuk tetap fokus membuang sampah kepada tempatnya tadi. Ya intinya saya harus menanamkan sikap itu dulu kepada anak-anak didik saya seperti itu. Ya betul Ibu, yang pertama harus menanamkan sikap dulu ya sampai tumbuh kesadaran gitu. Baik, ada lagi Ibu yang mau disampaikan atau ini ya ide atau kira-kira komitmen sama tanggung jawab supaya terrealisasi seperti itu apa namanya Ibu tadi. Kemudian apakah yang Ibu rasa kesulitan dalam menyampaikan ide Ibu tadi yang sebenarnya itu tuh menurut Ibu dari pembicaraan kita ini nih udah dapat pencerahan gimana caranya supaya jadi mudah? Iya, sangat tercerahkan sekali ya Bu dengan kita berbagi sharing. Ya pokok intinya saya terbantulah dengan dengan hal ini saya bisa lebih ibaratnya lebih percaya diri lah untuk bisa mewujudkan kelas seperti apa yang saya dan anak-anak inginkan, yaitu kemudian saya juga mungkin harus berkolaborasi dengan orang tuanya untuk memberikan tiap hari itu untuk lebih memperhatikan bekal, misalnya berselang-seling lah kepada anak, bukan menunya cuma itu aja kayak seperti itu. Kadang mungkin anak-anak bosan juga kan Bu makan bekal misalnya itu aja, kadang lihat temennya jajan ya pengen jajan juga seperti itu. Nah tuh dapat lagi berarti Bu Fahriah ya kolaborasi. Nah itu menurut ulun penting gitu karena menurut sepengalaman saya juga apa namanya yang namanya kolaborasi dengan orang tua itu memang sebuah tantangan untuk dapat kita berkolaborasi. Tetapi dari tantangan yang besar itu itulah yang mensukseskan program sama ide kita seperti itu. Jadi apa namanya walaupun punya tantangan yang besar pada dasarnya itu bakalan nanti menghasilkan sebuah kesuksesan seperti itu ya karena coba kalau kita bekerja satu pihak saya yakin kalau kita sebagai guru sebagai wali kelas itu udah berusaha maksimal ya dalam membimbing seperti itu tetapi ketika anak-anak kita udah sampai di rumah itu otomatis apa namanya dia bersama orang tua kayak gitu ya kadang
kenapa tidak ketemu titik, istilahnya tidak ketemu titik temunya kayak gitu ya dalam sebuah permasalahan anak, solusinya itu seperti apa? Karena kita bekerja sebelah pihak. Tapi jawabannya adalah kolaborasi dengan orang tua itu yang membuat program kita tadi sukses kayak gitu. Uh, Betul kata ibu tadi, ibu harus memperkuat relasi lagi ya, apa relasi yang baik lah istilahnya seperti itu, supaya terjalin kolaborasi. Atau dari kolaborasi itu tadi dengan relasi yang baik, akhirnya kita bisa Ya. bersama-sama apa namanya mencapai tujuan seperti itu ya. Ya. Baik Bu Fahria, ada lagi yang disampaikan? Ini Anu waktu kita kita istirahat dulu kata dari pertama anu coaching 28 menit. Iya, 28 menit, kemudian udah azan maghrib. Eh, Bapak Edi, apakah kita jeda ya dulu kita break dulu bagaimana? Kak. Kita chat Pak Edi. Hah? Sudah ada di anu di chat, Bu. Sudah di chat. Sudah di chat, Bu. Sudah Oh, di chat itu kita break kata Pak Edi dulu. kita break Iya. dulu. Oh, dari 5 menit yang lalu ya. Masuk pukul 19, keluar room. Untuk salam maghrib kita masuk lagi pukul 19, namun jangan keluar. Cukup matikan kamera. Oke, jam 7 ya. 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 Ulun sholat dulu, Uh-uh. habis ini giliran ulun yang Ya udah. dikoci ya. Makasih Bu Fahri ya. Ternyata kalau kita ngobrol enak aja ya. Jadi coaching itu kayaknya Ya. Semoga bisa ya. Ya. Nah, kita maghrib ya. Ya. Baik. Ulun tutup kamera sama ini. Ya, Ya, ya. Assalamualaikum. Uh-uh.
Bu Mili. Iya Ibu, bentar Bu ya. Matiin tadi Iya toh, HP-nya. iya. Mana tadi ya? Ya, oke. Udah. Udah sholat Bu. Baru ganti mau kena ke kerudung lah ya. Ya. Yuk, kita mulai kah? Gimana? Apa permasalahannya lagi? Biasanya ini punya tantangan saat tahun ajaran baru, apalagi yang kelas 7 ya kayak gitu. Yang kelas 7 itu biasanya anak-anaknya masih bawaan SD gitu. Jadi Oh iya, bagaimana baru saya naik ya. selaku guru SMP yang pada dasarnya ya terbiasa terbiasa menangani kalau SMP kan udah ini dia masa peralihan yang kemudian dia udah mulai dewasa kayak gitu. Enak-enak aja kan dia terbiasa seperti itu kayak gitu ya, terbiasa menghadapi anak seperti itu. Nah, ketika di depan saya misalnya disuguhkan dengan anak yang tentunya di bawah dari jenjang SMP, itu ada perasaan apa ya, takjub dalam artian oh ini tantangan kayak gitu. Bagaimana caranya ya, jadi sekitar kayak gitu deh topiknya ya Bu Fahri ya, bisa ditangkap ya nanti ya permasalahannya. Jadi tantangannya ketika anak nih masa peralihan ya. Oke, bisa kita mulai berarti ya dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. ya. Ya. Assalamualaikum Bu Mili. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Apa kabarnya nih Bu? Lama ya kita tidak ngobrol nih. Inggi Ibu, alhamdulillah. Apa namanya, kabar saya hari ini baik-baik saja, tetapi lumayan agak lelah. Apalagi hari pertama tahun ajaran baru dari MPLS ya, ada kegiatan MPLS. Kebetulan apa namanya, saya tahun ini juga jadi wali kelas 7 atau kelas 1 SMP. Jadi hari ini hari pertama yang menguras energi seperti itu. Iya. Iya sih, Ibu Mili kelihatan kayak lesu banget nih hari ini. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Ibu Mili yang akhir-akhir ini? Iya, apa namanya, tadi pertama waktu Ibu menanyakan kabar, namanya memang tadi saya lelah hari ini tuh faktor salah satunya apa namanya, mungkin habis libur kali ya, masih ada roman-roman liburannya, kemudian tentunya harus memulai semangat yang baru ya di tahun ajaran yang baru. Apa namanya, hanya saja karena hari pertama langsung kagetnya itu di mana, yaitu pada MPLS, dan itu adalah anak-anak saya berarti tahun ini ya di kelas. Kagetnya itu ini sikap mereka ternyata masih ini apa namanya, belum sesuai ekspektasi saya sebagai guru SMP seperti itu. Ekspektasi di mana saya melihat karena ekspektasi saya anak-anak yang udah masuk jenjang SMP
terlihat mulai peralihannya udah mulai menuju apa namanya ya, tingkat remaja. Mungkin di dalam pikiran saya udah berbeda gitu dengan apa namanya ketika dia di SD. Entah itu kayak dari kemandiriannya kah kayak gitu. Itu kesan pertama saya Ya. apa namanya di hari pertama gitu. Jadi seperti itu Bu, apa Iya. namanya ya, ekspektasi saya tentang kemandirian. Iya. Apa namanya peserta didik saya yang pertama ini ternyata masih jauh di bawah Mm. Bu dan itu Mili, yang itu bikin ada saya suara kaget. apa sih? Mili, itu ada suara apa sih kayak bunyi gus gitu? Suara apa ya? Iya, Iya udah, udah. ya. Ya. Jadi ada apa sih Udah. sebenarnya yang Mhm. terjadi di kelas Bu Mili ketika Bu Mili menghadapi masa-masa peralihan antara SD dengan apa ke SMP seperti itu Bu Mili? Bagaimana sih keadaan kelas Bu Mili saat ini menurut Bu Mili itu seperti apa sih? Oh iya, apa namanya, memang sebelumnya saya apa, sebagai wali kelas biasanya adanya di kelas 8 atau 9 dan memang Ya, kebetulan ini di apa namanya, perdana tahun ini saya ditaruh di kelas di kelas 7 kayak gitu iya, karena kebetulan, kita sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, jadi diharapkan saya itu, sebagai agen perubahan dalam artian punya pendidikannya sambil belajar seperti ini, nanti akan apa namanya ya, mengimplementasikan, budaya positif. Jadi sengaja ya tahun ini saya ditaruh di kelas 7 untuk menerapkan budaya positif dari nol gitu di tingkat iya. SMP. Artinya bagaimana caranya memutus mata rantai gitu. Nah, eee, kemudian di mana, eee, ya kagetnya tadi mungkin karena saya pertama kali kali ya ditunjuk di kelas 7 makanya punya ekspektasi, apa namanya, punya Yang ekspektasi yang ketika berharap saya anaknya menjadi sudah itu ya, sudah, iya, oh bisa, sudah heeh. ngerti lah, paham gitu. Heeh. Karena selama ini memang saya menyambut menyambut, apa namanya, anak saya sebagai wali kelas gitu, udah matang dalam artian udah ada di jenjang, kelas 8 kelas 9 kalau di jenjang SMP dasarnya itu adalah kan kelas awalnya adalah kelas 7 gitu. Nah, eee, ketika saya di kelas 7 baru hari pertama di sana surprise-surprise yang terjadi, misalnya dari tingkat kemandirian anak-anak kayak gitu ya, Mhm. yang saya hadapi, tadi masih rendah. Jadi seperti Iya. itu Bu, apa namanya, yang saya dapatkan suasana kelasnya, apa namanya, yang membuat saya capek tadi. Suasana kelasnya itu tuh, di dalam gitu anak-anaknya saya nilai pertama kali adalah masih rendah tadi itu loh. Hal apa aja sih yang sudah Bu Mili lakukan untuk masa peralihan ini terhadap anak-anak didik Ibu Mili itu? Hal Mhm, apa yang menurut Bu Mili sudah ya sudah dilakukanlah untuk melakukan itu tadi? iya, karena ini baru hari pertama, tapi berdasarkan perbandingan, apa namanya, pengalaman pengalaman saya menghadapi, kira-kira bagaimana ya merubah sikap, mereka, saya memang sudah punya punya apa namanya ya, Cuma punya kerangka atau rancangan kayak gitu, mhm, eee, berdasarkan, ilmu-ilmu yang sedang saya pelajari atau teknik-teknik atau strategi yang sedang saya pelajari ya misalnya dengan melatih kemandirian gitu. Bagaimana caranya melatih kemandirian karena memang kebetulan, surprise yang ulun dapatkan yang tidak sesuai dengan ekspektasi ulun tadi, masalahnya memang ada di kemandirian, eee,
apa namanya, siswa kelas 7 ya mungkin, Iya. bisa saya pahami kenapa mereka apa namanya, punya kemandirian yang masih rendah tadi karena, eee, baru lulus SD kayak gitu ya, Iya. atau Mhm. sekolah dasar, yang mana mereka terbiasa mungkin, apa namanya, di mana, kalau di kelas itu, selama dari pagi sampai siang, sampai pulang sekolah itu didampingi oleh wali kelas gitu. Tapi Iya. ketika ketika apa namanya, kemudian mungkin masih diantar jemput oleh guru. Nah, di sini adalah masalahnya kalau saya lihat gitu, mereka tuh, eee, dari tingkat kemandirian ini, apa namanya, dalam ini, eee Untuk mengelola menyiapkan dirinya gitu. ya, tingkat kemandirian dalam menyiapkan apa sih, buku kayak Mengelola gitu. dirinya sendiri Heeh, mungkin ya, Bu, iya, ya? mengelola diri. Nih, misalnya baru pertama masuk, eee, bukunya gitu, di mana, apa ya, kemarin itu ketika kebetulan saya guru pergantian mapel ya, walaupun saya wali kelas kayak gini. Walaupun saya wali kelas di dalamnya, ternyata saya di dalamnya itu adalah guru mapel yang masuk jam ketiga dan keempat kayak gitu. Eee, Artinya kalau di SMP kan ada peralihan jam, pergantian apa namanya, mata pelajaran juga kayak gitu. Pergantian mata pelajaran, kemudian, anak-anak harus apa namanya ya, harus diinstruksikan dulu Iya. ganti ganti buku pelajaran yang apa namanya, yang selanjutnya kayak gitulah. Yaitu misalnya, IPA kayak gitulah. Mhm. Artinya kan, di sana saya lihat kemandirian dalam artian, dari inisiatif dia, eee, menyiapkan dirinya untuk pelajaran selanjutnya itu masih rendah. Ya bisa Iya. jadi kan karena, apa namanya, kalau di SD kan mungkin Masih tergantung sama orang tuanya mungkin ya, Bu? ya, atau kalau di dalam kelas tergantung dengan, Wali wali kelasnya. kelas. Dan Iya. wali kelasnya itu kan biasanya kontinu ya, Bu, ya. Artinya Mhm. misalnya, "Habis ini kita pelajarannya, matematika," gitu. Tanpa Iya. disuruh, apa namanya, dia udah menyiapkan. Kan kontinu kayak gitu Kak, Bu, Iya, per jamnya biasanya memang alurnya. seperti itu. Mhm, Anak-anak mhm, kan memang sudah ada jadwal, kadang ada anak-anak yang sudah mandiri kan dia sudah tahu nih jadwal selanjutnya apa, mhm, seperti itu kan. mhm, Masih dituntun oleh gurunya lah mungkin, wali mhm, mhm, kelasnya. mhm. Nah, dari situ, apa namanya, ulun melihat kalau memang, mungkin ada faktor belum terbiasa kali, Bu, ya, apalagi peralihan, apa namanya, di kelas, dari SD ke SMP, kemudian di SMP itu bagaimana, ternyata ada pergantian mata pelajaran, eee, kemudian, apa namanya, Eee, tingkat inisiatif, menyiapkan diri dulu, terlebih dahulu sebelum guru mata pelajaran selanjutnya itu memang belum terbentuk seperti itu ya, Bu, ya. Mhm. Apa Iya. namanya, karena tadi mungkin masih adaptasi dari, budaya bukan budaya sih, maksudnya kebiasaan dia di SD yang punya mata pelajaran, yang dengan wali kelasnya kontinu, kayak gitu ya, guru Heeh. kelasnya kontinu, tanpa aba-aba dia udah paham yang selanjutnya itu apa. Tetapi dengan kalau di SMP kan berbeda tadi. Iya. Jadi apa, Eee, Bu, motivasi Ibu untuk itu apa sih? Untuk bisa merubah kemandirian anak tadi itu? Jadi motivasi ke depannya itu apa yang akan Ibu milih lakukan? ya, heeh. Sebenarnya dari permasalahan tadi tuh juga salah satu faktornya adalah,
ada pada saya ya sebagai guru. Iya, Nah, saya menyadari bahwa saya akan menurunkan ekspektasi. Ekspektasi saya artinya memaklumi kayak gitu ya, memaklumi sebenarnya ini anak tadi adalah peralihan kayak gitu, dan belum terbentuk memang, belum terbiasa memang bagaimana sistemnya, apa namanya, pergantian jam gitu kan, ekspektasi saya tadi tuh anak punya inisiatif dengan sendiri, mandiri dengan sendiri tanpa disuruh, "Oh ini buku iya. apa?" Gitu, Hmm. "Pelajaran selanjutnya harusnya diganti dengan apa?" Gitu, kan itu ekspektasi saya. Nah, setidaknya saya, punya motivasi dalam artian, eee, apa namanya, saya awali dulu deh dari ekspektasi saya yang saya turunkan dengan istilah kata memaklumi. Dan saya menyadari, bahwa karena kebetulan saya guru penggerak ya, kayak gitu, dalam pendidikan, saya mengetahui bahwa, eee, semua perilaku anak kita itu tidak ada yang salah, mereka punya kebutuhan masing-masing, dalam artian, apa namanya, di sana adalah yang belum mereka dapatkan adalah kebutuhan misalnya, perhatian dari entah itu dari guru, kan, Iya, bisa jadi saya berekspektasi tinggi karena memang, apa namanya, berekspektasi tinggi mereka punya inisiatif, tetapi saya sendiri pun belum misalnya me ini, apa namanya, belum melakukan atau memenuhi kebutuhan, misalnya memperhatikan anak saya, ketika saya pertama kali masuk, misalnya menanyakan kabar, kemudian menanyakan kira-kira ini apa mata pelajarannya yang selanjutnya, kayak gitu. Atau mata pelajaran ibu sekarang itu apa ya? Oh, misalnya IPA, kayak gitu. Nah, di sana saya akan melakukan pendekatan, harusnya seperti itu ya, melakukan pendekatan, eee iya, eee, apa namanya, melakukan pendekatan, menyadarkan mereka, "Ah, kalau memang mata pelajaran IPA, berarti, silakan dikeluarkan," misalnya kayak gitu, untuk mapel IPA-nya, kemudian selanjutnya saya akan mencoba apa namanya, selalu menyepakati kayak gitulah. Misalnya kalau ibu masuk berarti, kalian kan pertama udah tahu tuh jadwal ibu, misalnya kayak gitu. Berarti mata pelajarannya apa. Nah, tunjukkan coba bagaimana caranya kamu terlihat siap belajar gitulah, tunjukkan semangat kayak gitu. Nah, jadi, ternyata bisa jadi nanti pada saat kesepakatan, itu dibuat bersama murid sama guru mapel, ada anak yang menemukan solusi, "Mak, ini kenapa ya, kamera ulun mati dari tadi? kameranya. Kepencet ya?" Heeh lah. Oke, gitu. Dah, apa Nah, namanya, itu ide bagus. Bu. mhm, Itu idenya bagus sekali sih, bagus sekali. Terus ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk apa lebih memantapkan lah ide Ibu Mili tadi. ya tadi, kalau apa namanya, kalau, selain membangun membangun apa namanya ya, yang dimulai dari kesepakatan kelas, melatih itu salah satu contoh aja ya, Bu, ya, apa namanya, untuk meningkatkan, Iya, eee, kesadaran diri, kemudian salah satunya untuk melatih kemandirian, siswa. Semoga aja, mereka dari kesepakatan tersebut, komitmen mereka gitu, akan tumbuh tanggung jawab dalam artian, oh dimulai iya, dari diri aja, mereka sadar bahwa, saya harus menunjukkan misalnya, apa namanya ya, menunjukkan kepada guru saya, kalau saya tuh punya semangat, punya motivasi, eee, untuk memulai pelajaran dan terlihat siap itu dari menyiapkan, apa namanya, buku gitu, buku buku mata pelajaran gitu.
bahwa, "Oh, Iya. ini Ibu Mili datang nih, mau masuk ke kelas, saya sudah ready," gitu loh. Nah, itu Iya. akan menunjukkan tingkat kebanggaan. Dan jangan lupa sebagai guru juga menurut saya adalah ini, memberikan apresiasi atau, Oh iya, bagus sekali itu. ya umpan balik, seperti itu. Nah, jadi langkah pertama tadi dapat dapat saya, pikirkan ya kerangkanya dimulai dari kesepakatan di dalam kelas, kesepakatan, Mhm. bersama antara guru dengan siswa, kemudian komitmennya apa. Eee, Iya. ya tadi, itu aja. Iya. Kalau kemandirian yang kalau secara luas, apa ya, Mungkin eee, kemandirian yang saya harapkan tapi sementara baru itu aja sih, Bu, yang terlihat, sangat, sangat signifikan lah, seperti itu ya, ya? atau Mhm. ini, dari pertanyaan-pertanyaan aja ya misalnya, kalaupun udah masuk di pembelajaran, eee, "Bu, apa ya kemandirian yang" sebenarnya tidak hanya masalah kemandirian aja sih, lebih Iya. kepada sikap-sikap, tapi sikap dalam artian masih bawaan ini ya, anak Iya. kecil ya. Makanya tadi, ekspektasinya ulun lebih menurunkan tapi kepada memaklumi ya, semua Iya. semua anak. Nah, Memang pada fasenya seperti itu. iya, itu sudah bagus sekali sebenarnya Bu Mili. Ibu itu sudah bisa masalahan Ibu Mili sendiri, dan itu sudah sangat bagus, dan tinggal bagaimana Ibu Mili bisa mengembangkan lagi nih, hal apa saja yang bisa Bu Mili lakukan untuk bisa mengelola kesadaran diri anak-anak tadi supaya lebih mandiri kan. Jadi Mhm, mereka lebih tanpa disuruh nih bisa melakukan hal-hal itu. Ya lebih menyadari dirinya sendirilah, lebih bisa mengelola apa yang akan mereka lakukan ke depannya lagi. Mungkin untuk awal-awal memang harus ekstra nih Bu Mili untuk bisa mhm, menuntun anak-anak Ibu Mili itu mhm, untuk bisa lebih membangun pada diri mereka, lebih bisa memotivasi lah untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi kepada anak-anak. mhm, mhm. Lalu siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen Ibu Mili tadi? Kira-kira siapa yang bisa membantu? Iya, heeh. Oh ya, selain salah satunya tadi kan kesepakatan kelas, maksudnya langkah dalam artian aksi nyata, untuk dapat melatih kemandirian itu kan, ya tadi bisa dimulai dari kesepakatan, guru mapel itu, dan langkah konkretnya, kerangka atau rancangan yang terpikirkan oleh saya itu adalah, berkolaborasi gitu. Eee, berkolaborasinya menurut saya tidak hanya dengan rekan sejawat dalam artian, satu jenjang ya, kayak gitu. Iya. Gitu. Saya bisa memulai, belajar mandiri misalnya dengan membangun relasi dengan guru-guru misalnya dari SD. Nah, bisa jadi kan guru SD sebenarnya, pasti punya ilmunya ya, bagaimana mengajari anak, sekolah dasar, entah itu salah satunya dalam melatih kemandirian. Kemudian saya juga akan berkolaborasi juga, dengan semua guru gitulah, dengan membangun tingkat melatih kemandirian itu tidak hanya dengan kasus saya yang tadi aja ya gitu. Kalau kemandirian kan bisa secara luas ya gitu. Tapi Iya. yang penting, bagaimana caranya dia dengan kesadaran diri dia penuh kayak gitu loh, Iya. untuk dapat melakukan, apa namanya, muncul Bertanggung inisiatif jawab ya. akhirnya bisa Ya, akhirnya bisa bertanggung jawab melakukan untuk sendiri. dirinya. Mhm.
Terpikirnya itu melalui kolaborasi adalah dengan ini, menebalkan kembali, kita kan punya program sebenarnya ya alhamdulillahnya ya, Ya. apa namanya, punya program di sekolah itu, misalnya ada bimbingan ini, building learning power, gitu. Mohon maaf Ya. Bapak dan Ibu, kita bisa kembali ke main room. Iya, habis waktunya. Oh iya, Ya. Silahkan untuk Terima kasih Bu kembali ke Mie. main room. Terima ya, kasih. terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Baik, tapi bisa udah ditangkap ya Bu Fahri ya? Ya, intinya sudah dapat aja sudah. Iya iya iya. Ya, Baik, iya. nanti aku membangun Ya, tanggung jawab ya. Baik, ya. ya. Makasih, Izin kita keluar. kembali.